warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa qala aidan fataras samawati wal ardu hanifan wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang, Kecamatan Wajak, Desa Wajak, khususipun para pengurus taklim mutaklim ilmu tauhid jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan Allah satu anugerah sehingga kita bisa berkumpul dalam satu majelis dalam rangka taklim muta'alim, ngaji bareng, bahas tentang masalah ketauhidan kepada Allah, yang untuk malam hari ini kita akan membahas bab masalah tawajuh. Allah sampun sampaikan tentang tawajuh niki di dalam surah Al-An'am ayat 79. Ayat 79. Cuman sebelum kami membahas masuk di dalam ayat tersebut, kita urai dulu tawajuh secara umum. Tawajuh iku madhep wajah iki, bahasa umum itu madhepi kita sebagai murid terhadap mursyid untuk diajarkan tentang masalah zikir. Niki tawajuh miturut bahasa umum, bahasa syariat ngoten. Bahasa individu madhepe ati menyang Gusti. Berarti secara individu, secara hakikat. Madhepe ruhaniyah jenengan kalih kula ing ngersane gesang. Allah memberikan dua wasilah, dua jalan untuk kita menghadap kepada Allah, kepada ilahun wahid. Jalan yang manakah yang dimaksud itu? Yang kita jadikan sebagai wasilah. Wasilah itu penyambung,
antara start dengan finish. Iki berarti jalan. Mungkin orang lain mengatakan thariqah. Mungkin di situ. Lah, dua jalan yang Allah kasihkan terhadap makhluknya untuk tawajuh, menghadap dan bertemu Allah. Itu ada dua sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam beberapa ayat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita itu tidak diperintah apapun oleh Sang Urip ilahun wahid, boten. Kita di dunia ini hanya diperintahkan untuk menghadap. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa kecuali liya'budu madhep tawajuh Allah ing ilahun wahid mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas dalam beragama. Ikhlas. Kalau kita bahas ikhlas Pak Bu, ini roh amal iku wonten ikhlas. Sebab amaliyah apapun jikalau tidak dilandasi dengan ikhlas, iki nek cara wong Jawa mastani muspro. Bahasa Indonesia ini muspro itu apa? Sia-sia. Sia-sia. Lah yang dimaksud ikhlas itu yang bagaimana? Ibnu Athaillah dawuh ning kitab Hikam salah sijine makalah ngeten. Al-a'malu utawi piro-piro amaliyah. Amaliyah yang ada di wasilah di thariqah luru wau. Napa thariqah luru? Ibadah murni dan tidak murni. Semuanya. Ikut disebut a'mal. A'mal itu jamak dari amal. Nek amal berarti perilaku sitok satu, nek akmal pirang-pirang perilaku. Al-a'malu iku suwarun qaimatun. Akmal kewabeh semuanya itu laksana patung. Sifate patung qaimatun kang jegideg. Apa bahasa Indonesia jegideg? Diam lah. Diam. Nek wong Jawa sing ngertos jegideg. Kok iso bahasa jegideg? Diam. Semua iku amal. Amal iku ora ono gunane. Apakah sholat, zakat, puasa, haji, atau tindakan amal di luar ibadah murni tadi, kerja, rokokan, makan, minum, itu amal semuanya. Itu laksana seperti patung kang diam, sifatnya qaimatun, diam udah. Biar tidak seperti patung, maka amal itu harus dikasih roh. Apa rohnya amal? Wa arwahuha lan utawi piro-piro rohe amal.
iku wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Pundi Pak rahasiane ikhlas iku? Sarai dibuka, ternyata pelepasan keakuan diri sebagai makhluk yang beramal tadi. Ini maksudnya adalah siril ikhlas, prosesnya adalah tahalli. Disebut tahalli. Laksana omah kotor jenengan beto sapu diberseni, iki tahalli. Tahalli iku proses pembersihan, pelepasan keakuan diri sebagai makhluk yang beramal, yang melakukan. Rasa rumongso dalam hati kita, keakuan makhluk ini yang melakukan itu lho Pak, kedah dilepaskan. Niki kan dulur-dulur sing wonten ilmu sejati disebut meditasi, topo, ngelepasno rasa pangrasa keakuan diri makhluk ini. Makanya tujuannya kita meditasi itu untuk mencapai kesadaran mutlak. Kesadaran kalau bukan kita yang melakukan itu loh maksudnya. Setelah proses tahalli secara otomatis niku muncul tajalli. Apa? Dengan sendirinya dalam ruh sampean rasa yang muncul itu pengakuan gesang itu ilahun wahid yang melakukan. Lah, inilah yang ku maksud khalwat itu di situ. Inilah yang ku maksud ikhlas itu di situ. Jadi wujudu siril ikhlas fiha, wujud ikhlas yang diletakkan di setiap amal ibadah apapun, jikalau ada ikhlas ini maka amal itu yang asalnya seperti patung yang qaimatun ini sudah tidak menjadi amaliyah yang seperti patung yang tidak ada gunanya. Akhirnya menjadi amaliyah yang ada gunanya. Yo ini Pak, sing ngeting sing ngiringi jenengan waktu ning dunya sampai ning akhirat ya niki. Makanya bahasa syariat kan ngomong ngeten. Sok sing nulung awakmu iku Gusti Allah lewat amaliyahmu. Lah ngeten nggih. Ya amaliyahmu iku. Nanti yang hadir ketika kau naza amaliyahmu itu. Yang menuntun ruh itu untuk rawuh ing ngersane Allah. Ning alam kubur kuwi nek duwe sangu, iki lho sing dimaksud sangu iki tapi mboten paham. Kepahamane iku amaliyah dhahiriyah sing akeh nika, tapi ora enek belas, tidak ada sama sekali rohe amal iku.
Ya ora iso. Tidak bisa. Sebab waktu kita di dunia amal itu tidak dikasih ruh, ya patung iku Pak sing nulungi sampean. Ya apa iso? Ditakoni malaikat misalnya merebuka patungnya yang menang. Kan ada istilah mumpung durung mati sok kuwi iku perjalananmu itu panjang sangune kudu akeh langen. Rupa apa amalia iku sangune. Iya tah. Kalau kita membaca, menghayati, merenungi makalah ini persis kali dawuh Gusti Allah dalam surat Al-Maidah 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Enggak ada amalia itu yang diterima Allah, itu enggak ada. Karena apa? Karena patung. Karena waktu amaliyah kita itu enggak punya etika pada Allah. Bentuknya apa? Ruhaniyah kita tidak tawajuh. Bentuknya enggak ono ikhlas. Sehingga di situ dikatakan hanya amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwalah yang amaliyah ini diterima oleh Allah. Nek bahasa syariat kita kan tawajuh maca ngene, maca dzikir, istighfar, sholawat lah ngoten nggih. Monggo. Iku secara umum ngoten. Kita kumpul dibimbing untuk membaca ini dan lain sebagainya. Kita kasih tahu istighfar iki njok sepuro, sholawat iku nyuwun syafaat, terus macam-macam ini untuk ini. Monggo. Tapi ojo ketipu. Amaliyah apapun ini nanti tidak akan berguna apa-apa bagi rohaniah kita pada Allah manakala tidak dilandasi dengan ikhlas. Artinya tawajuh secara syar'i dilakukan, harus tawajuh secara hakiki juga dihadirkan. Bukan masalah. Seperti ini enggak ada masalah. Bapak Ibu, kalau rohnya amal itu di titik rahasia ikhlas, maka hukumnya wajib bagi kita itu untuk menyertakan segala amal itu dengan ikhlas. Kalau kita sudah lepas keakuan diri sebagai pelaku, otomatis akan muncul pelaku yang sesungguhnya. Itulah yang disebut tajalli, Pak. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Inilah proses panjenengan ini ketika saat segala amaliyah dilandasi dengan ikhlas, proses jenengan masuk ke alam fana. Alam fana itu alam gung lewang liwung, alam ketiadaan selain daripada urip pun titik. Ini kalau kita sudah masuk ruhaniyah di alam ini, maka ilan nur disebut padang. Padang itu berarti nyoto. Mengapa terjadi padang? Karena Gusti Allah menyalakan nur makrifat di hati jenengan. Mengapa Gusti Allah
menyalakan nur makrifat? Karena jenengan dikir yang masuk di dalam fana. Boleh saya katakan inilah perilaku ikhlas. Berarti saged diwastani, bisa dikatakan dzikir sirul asrar iku sama dengan rahasianya ikhlas. Sama. Lah, tidak semua hati seseorang itu cahaya makrifatnya itu menyala. Enggak. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hati seseorang yang dipilih oleh Allah. Hati hamba yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Merekalah yang sudah hatinya itu mengerti hakikate ikhlas, rahasiane ikhlas, dan dilaksanakan di tengah-tengah ibadah dua mang, wasilah dua, murni dan tidak murni. Jadi tawajuh niku Bapak Ibu menghadapnya ruhaniyah kepada ilahun wahid, yang ilahun wahid ditarik ning syariat bernama Allah Subhanahu wa ta'ala miturut versi Islam. Miturut versi selain Islam sebutannya tidak Allah, lain sesuai dengan agamanya masing-masing. Agama kepercayaan wonten tak sebutno urip sang yang dumati podo. Jadi inilah thariqah atau wasilah yang dilakukan para rasul. Sekarang ada yang mengatakan thariqah A sampai Z yang katanya muktabaroh. Muktabaroh itu maksudnya sambung sampai Kanjeng Nabi. Kok gak sampai nang Allah sih? Kalau nggih mikir Iwan. Kalau nggih mikir. Masalahnya kalau nggih korban. Estu. Kok nang makhluknya apa? Padahal miturut surat Al-An'am 79 ngeten Allah dawuh. Ini sak temeni ingsun sapa? Keakuan jenengan wau lho. Keakuan hamba tadi lho Pak, yang sholat, yang zakat, yang poso, yang makan, yang kerja, yang apapun. Iku wajah tu. Ku hadapkan wajahku. Kunya mana? Ini masih proses kunya makhluk kasihan. Belum ono ikhlasi. Kalau kita bicara ayat ini dari tafsir muhakamah. Muhakamah. Kemana wajia? Ke wajah Allah. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku ke wajah Allah. Wajia ini adalah ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahun wahidun. Tuhanmu semuanya kata Rasul di dalam surat Al-Kahfi niki yaiku ilahun Tuhan wahidun kang tunggal. Berarti Kanjeng Nabi dulu buka bab niki. Ya iya. Buktinya ayat ini muncul. Kalau Kanjeng Nabi mboten bahas niki gak mungkin ayat ini muncul. Makanya ayat ini sebagai jawaban saya terhadap makalah
dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah mendidik atau menjelaskan tentang esa, tentang hakikat makrifat. Nggih, bukan berarti saya menyalahkan, saya cuman tidak sepaham, ngoten mawon. Enggak, saya salahkan enggak. Saya tidak sepaham. Pahaman saya justru Rasulullah membuka bab niki. Makanya saya berani membuka yang selama 14 abad ini gak dibuka. Urusan saya jenengan benci, alhamdulillah orang ngaji nang wajak. Lah ngoten sih. Penak. Mboten repot-repot, merdeka kula. Lho estu lho Pak. Estu. Umpama kula angsal saya diperbolehkan memilih ndekok ning omah ae biar anake cepet wakeh ngoten. Asline ngoten. Tapi saya nggak bisa memilih. Saya hanya mengikuti urip sing ada dalam diri saya untuk harus disampaikan, saya sampaikan. Oke, mohon maaf bila beda pandangan. Nggih ngapunten. Beda pandangan. Jadi secara muhakamah ini masih ada dua. Ada hamba, ada kholik, ada makhluk, ada kholik. Ketepatan cerita ini menceritakan wajah ruhnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Niki. Ini memang prosesnya begitu Pak. Tapi sayugjanya lihatlah tafsir mutasabihatnya. Lihatlah dari poros pandangan hakikiyahnya. Jangan muhakamah syariatnya saja, hakikiyahnya. Supaya apa? Supaya betul-betul kita memenuhi target ayat yang mengatakan saya tidak memerintahkan makhluk itu saya ciptakan kecuali hanya menyembah, supaya masuk target di situ. Maka lihatlah bagaimana caranya betul-betul nyembah dengan benar. Otomatis kita harus dipahamkan dulu ilmu yang di dalam dinu tauhidnya, hakikatnya. Setelah itu kita praktekkan, baru bisa menafikan, meniadakan, melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Setelah itu lepas, maka wajia ketemu. Tadi kan dikatakan wajah tuwaj hiya. Memang prosesnya ngoten Pak. Masih ada dua. Kalau wajia, wujud Allah itu sudah terasa dekat pada diri kita, itu tetanda bahwasannya jenengan inilah salah satu hamba min humul mukhlasin, hamba yang dipilih. Wis nek wonten mriku wis lepas penghambaan terhadap orang lain Pak. Walaupun jenengan iki punya status habib Pak, nggak mau dipuja, nggak mau dihormati, nggak mau dipuja, apalagi disembah, nggak mau. Justru beliau mendudukkan sing kok sembah iku, ya sing tak sembah ae. Sing kok puja iku sing tak puja ae. Akhirnya dituduhke ilahun wahid. Kedudukan Tuhan yang esa itu di mana? Itu yang harus kita hadap. Kalau kau bisa menghadap di situ, maka inilah yang disebut tawajuh. Wis bahasa tawajuh.
prosesnya hatimu akan terasa dekat selalu ilahun wahid itu. Ketika Anda melakukan thariqah murni, ibadah murni atau tidak murni, mesti seperti itu. Sehingga di situ mudahnya Anda melepaskan keakuan diri sebagai makhluk dan mudahnya muncul keakuan Allah yang melakukan. Dan wis keakuan Allah melakukan wajhiyah, berarti inilah wajhiyah, wajahi Allah. Kinten-kinten kira-kira gak gendeng Agus ning kono. Iya gendeng. Tapi sing gendenge hati jenengan. Maksudnya gila hanya pada ilahun wahid. Pun selamat pun nek ngeten iki, nek selamat berarti jenengan sejatine Islam sampean wis. Inilah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Islam kesempurnaan duduknya ada di sini. Berarti orangnya sudah muslim. Wala tamutunna lan ojo mati tenan sira illa wa antum kejaba wa antum utawi sira kabeh iku muslimuna padha Islam semuanya, padha slamet kabeh. Nah ini. Jadi kalau kita belum ilahun wahid, jangan kesusu ngomong aku Islam. Orang yang sudah duduk di ilahun wahid niki, wajiyah niki sudah dikatakan tawajuh keakuannya Allah. Nyun sewu. Apa yang dia itu patuh syariate atau tidak, la farqa bainahum. Tidak ada bedanya. Di mata Allah. Jangan salah paham, jare wis mak repot. Kok gak gelem sembayang. Nyawange dohir ya dah. Wong iku nyawange dohir. Ya cek dulu. Kita enggak tahu itu kekasih Allah. Kekasih Allah. Kalau sudah ilahun wahid Pak, saya katakan mesti selamat. Makanya wong Jawa tuwek-tuwek biyen. Ora ning syariate. Sing penting wis kenal ambek urip. Mesti selamat deh. Dek sedo mesti semerap. Semerap. Karena tahu sing nyedakno kuwi mau. Lah wis kenal le. Mosok gak dikabari. Mesti kabari. Info. Kuwi ndang budal gitu. Makanya ada Pak, kekasih Allah itu mau mati itu tinggal surat. Nulis surat undangan nanggone wong desa. Aku kate mate tanggal semene ya ngono. Syariat iki seru. Gitu. Masalahnya yang tahu kematian hanyalah Allah. Dia bagaimana mungkin tahu wong mandangnya itu selain Allah. Loh ngoten lho. Oleh karena kedekatan itulah wis mesti dikasih kabar. Makanya sok tanggal 7 malam 8 sing tak kasih kabar iku ya sing ono HP saya. Makanya sifat tertutup. Sifatnya tertutup. Karena bahaya. Karomah itu bahaya Pak. Es itu bahaya. Kanggo siapa? Dan tidak bahaya kanggo siapa? Nyun sewu. Iki ada ikan hidup di air dua. Air tawar dengan air asin. Sekarang ikan yang hidup di air payau atau air payau ngoten nah. Ya payau. Langsung ada dicemplung nang nggone laut.
apa enggak langsung mati? Terus yang menjadi pertanyaan aku, lah iya, ikan yang hidup di air asin, garamnya 0, laut nih loh. Tidak hanya 1 hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kok ora mate ya? Terus meripati kok ya ora perih ya? Terus lagi yang mengherankan, ketika ikan itu kita ambil, kita masak gak terasa. Lah, jenengan kalau estu tentang hakikate ikhlas atau dzikir sirul asor sudah nyantol, maka tanggal 7 malam 8 itu September nggak bahaya, ikut nggak bahaya, nggak akan menjadikan penghalang hati sampean mau ke wajahnya Allah. Jadi sifat nyatane wujude Allah itu tidak akan bisa menghalangi, nyuwun sewu, itu tidak bisa terhalang oleh karomah yang Anda dapatkan. Enggak akan. Dan atau karomah itu tidak akan menjadikan penghalang hatimu bertemu wajah, nggak bisa. Tapi beda jenengan kali kula yang belum hatinya itu paham dan nyantol sirul asornya, mesti tinggi dari penghalang. Sekali lagi saya minta jangan pernah ikut estu, jangan pernah. Cukup jenengan ini merhatikan bagaimana lekas jenengan ini wajah tu wajia. Jadi tunggal wajah tu ke wajahi wajia. Itu aja. Bapak Ibu, siapa wajia ini? Diteruskan. Fatoro kang dadekake, fatoro kang nguasaake, fatoro kang ngobahake saged as-samawati ing piro-piro isi langit. Samawat itu wadah. Di dalam wadah itu ada isi. Samawat ini adalah alam mukasyafah, Pak. Makom mukasyafah. Kegoibe makhluk. Bukan samawat langit ning dhuwur niku lho, mboten. Mboten. Nek sampean mengatakan langit ning dhuwur ana, numpak apa pesawat? Gerabaken lah ora enek. Ora enek. Samawat iki jagate ruhaniyah. Wal ardo lan ing bumi. Bumi itu wadah. Di dalam bumi ada isi. Isinya apa? Ya makhluk. Jenengan kewan-kewan itu. Masih deh, bumi al-arti itu penduduknya bukan kita. Rohaniah itu samawat. Makanya menungso di tele bumi itu ngerepotno. Nggih, repot. Sing diurus-urus lah menungso. Nyun sewu. Nyun sewu. Gara-gara lesan iki lho. Lambe diurus, ana wong dodol sego, ana wong dodol gorengan. Wah diurus sebab cangkem iki nek gak mangan ya luwe. Pilek ana tisu. Ya akhirnya diurus.
tingkat sekecil apapun menungso diurus. Ora tumon gawe bajune suwale sapi, ora enek. Nggih, sing diurus iku jenengan suwal jenengan. Kayak suwal ngoten. Wis napa mawon. Bapak Ibu rahimakumullah. Berarti sifate wajia ini iku sing ngurus samawati wal ard. Jadi dikatakan wajah tu wajia, hati ini tidak menghadap samawati wal ard yang sebagai sifat daripada wajia. Artinya ketika jenengan tawajuh ojo nyembah jeneng, ojo nyembah sifat. Ojo. Kita umat Islam khususnya semuanya Pak, mayoritas kalau enggak nyembah nama ya nyembah sifat. Wis mesti. Wis. Nama sifat itu kalau saya masukkan kelompok makhluk ngoten mawon. Samawati wal ard makhluk niku sedaya makhluk. Buktinya kalau kita itu tawajuhnya terhadap tidak pada wajah Allah. Waktu kita ngaji ngene iki ya atiku ana isi penghambaan teko jamaah. Apalagi aku ngaku-ngaku sebagai yaiku ngoten. Wis pengennya dipuji, diikuti. Pengennya didengar. Padahal Rasulullah gak ngono. La ikraha fiddin. Ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak boleh dipaksakan. Berarti Kanjeng Nabi mboten angsal maksakan, nggak boleh maksa. Lah kok ning atiku ana pengharapan harus diikuti. Lepas dari itu ning ati angan-angan diamplopi piro ya kok aku. Allah, engko nek gak cocok ambek pengangen-anganku, sok gak berangkat ngaji maneh. Allah, makhluk. Sekalipun kita itu lepas dari itu, tapi hati kita masih menghadap pahala. Ini juga makhluk di dalam as-samawat, surga, samawat. Terus kalau takok, hei wong Islam khususnya ning Indonesia, umat ini kok ajak kemana? Kau ajak menghadap wajia atau sifatnya wajia yaitu samawati wal ard. Ngen-ngenen lah sing jero. Ojo angger njeplak berdakwah. Ngen-ngenen. Klani kerengi Kang. Lah ket baweyan 24 jam, 24 tahun aku ngomong ya kaya ngono tok e. Wis mesisan. Gak lali ya padha bongkone mari ngono. Wajak jare njauh los. Pun mohon maaf. Nek kekasaran nggih nyuwun ngapura ingkang kuwathah kula. Saya enggak ada niatan untuk menjatuhkan jenengan ndak. Mengkoreksi isi hati jenengan yo ndak. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Menghadapi masa yang tidak akan ada batasnya. Bila mana kok tetap tidak diterima, nggih mboten napa-napa. Enggak ada masalah. Sebab setiap diri kita punya hak masing-masing untuk memilih. Monggo. Yes. Hanifan olehnya menghadap dengan keadaan sungguh-sungguh, condong.
betul-betul. Jadi jangan geser satu rambut pun terhadap wajhiyah. Jangan geser, maksudnya Hanifan. Kalau itu betul-betul sudah kau lakukan, maka wa ana lan utawi ingsun roh mang lo ya. Wa ma ana lan ora ono utawi ingsun iku minal musyrikina. Golongane orang yang masih menyekutukan Allah. Berarti letak tidak menyekutukan adalah ketika tajalli di dalam hati jenengan. Ikulah tawajuh. Pun jelas nih. Kalau jenengan menafsir ayat ini beda dengan apa yang ku jelaskan, nggih monggo. Urusan jenengan. Yang jelas kami ungkap Al-Qur'anul Qadimnya itu di sini. Dan Al-Qur'anul Qadim itu tidak ada yang menjaga keasliannya kecuali ilahun wahid. Kalau bahasa tulisan sing jaga itu ya para hafid-hafid itu Pak. Kalau ada yang mengganti ayatnya kan konangan, kan ketahuan lewat panjenengan yang hafid niki. Makanya jenengan iki termasuk penjaga Quran secara Al-Qur'anul Karim. Makanya perlu pondok itu ada pondok hafid. Perlu untuk menjaga keaslian Al-Qur'anul Karim. Lah, sayugjanya harus mengetahui juga Al-Qur'anul Qadimnya. Plek. Wes, mesti terdeteksi. Dari ayat ini, tawajuh ini, bila mana ruhaniyah kita menghadapnya itu terhadap samawati wal ard atau tidak terhadap wajhiyah dan atau tidak ada ikhlas dan atau ruhaniyah tidak duduk di tajalli, maka ayat ini tidak berlaku. Berlakunya ayat ini terhadap kita wa ana minal musyrikin. Penyakit ini berhubung masih nyantol di dalam hati kita, maka dan saya termasuk golongan orang yang menyekutukan Tuhan. Itu jawabannya ada di surat sebelumnya. Ini 79 berarti 76 77 78. Nabi Ibrahim masih menerka Tuhan itu bulan, bintang, matahari. Berarti posisi ini Nabi Ibrahim belum tawajuh, belum menghadap pada Tuhan yang sebenarnya. Lah, ditutup ayat yang 79 ini Al-An'am, ini menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk sampai pada tajalli. Nanti kalau jenengan gunakan wasilah thariqah dua tadi yang telah dilakukan oleh baginda Rasul dan nabi-nabi Rasul sebelumnya sebagai tumpaan media bertemu terhadap wajhiyah, maka Anda inilah sesungguhnya yang disebut sebagai Habib. Wis. Habaib jamak dari Habib, iku hanya yang mensematkan itu ilahun wahid terhadap hamba yang dikehendaki.
Mboten sebab turunan. Mboten. Jadi saya pribadi, aku gak ngajak jenengan hanya apa. Tidak akan pernah mensematkan titel Habib terhadap siapapun. Apakah betul-betul iku tadi duriahnya lebih-lebih yang tidak? Jikalau tidak belum sampai ke ilahun wahid, saya tidak berani memanggil Habib. Titik. Gak berani. Mengapa demikian? Karena kami telah diingatkan Allah di dalam salah satu surat Ali Imran ayat 31. Yuhibbukumullah. Yuhbib dadekake kekasih sapa Allah Gusti Allah kum sira kabeh. Wa yaghfir lan ngapura sapa Gusti Allah dzunubakum ing pira-pira kesalahan dosamu baik secara jasmani lebih-lebih rohani. Sebab apa? Sampai kaji ayat sebelumnya, kalimah sebelumnya. Sebab apa? Gusti Allah mensematkan jenengan sebagai kekasihnya Allah. Niki macane Quran boleh apa jenenge nyungsang, gitu. Berarti maune kan dari nek maca Quran kan dari kanan ke kiri, saiki dari kiri ke kanan. Sebab apa jenengan iki mangkok dijadikan Allah sebagai kekasih sehingga Allah mensematkan jenengan sebagai Habib? Jawabannya kalimah sebelumnya. Fattabi'uni. Karena mengikuti Rasulullah. Ngikuti yang di mana? Ngikuti yang ilahun wahid, wajah tuat hiya. Guys. Jenengan diarahkan untuk wajah tuat hiya, bukan wajah makhluk. Nyun sewu. Bila mana ada kumpulan thariqah, iki khusus untuk panjenengan, berarti untuk kalangan sendiri, bukan ngomong kalangan di luar saya. Jikalau ada fatwa ketika suluk jenengan tawajuhnya diperintahkan terhadap makhluk, mohon maaf, saya pribadi harus kutinggalkan. Nek durung roh ya ikut ono, wong durung roh belum tahu. Sebab aku ya korban. Salah apa enggak kok Pak? Orang yang tidak tahu jalan sebab buta berjalan ketatap cagak. Mboten salah. Berarti jenengan kali kula pada saat bertawajuh terhadap selain Allah enggak salah. Karena kita memang tidak tahu. Sama halnya dengan orang yang berjalan matanya buta terus ketatap cagak. Wajib maklumi. Tapi kalau meripat sampean itu tidak buta, wis ngerti di depan itu cagak kok sampean tabrak, iku namanya ndeladap. Apa bahasa Indonesia ndeladap? Hah? Belalu bahasa Jawa Pak. Napa?
Delereng. Nggih, sami mawon delereng. Entah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, sampean translate sendiri. Bapak Ibu, pertanyaannya gini. Di dalam thariqah A sampai Z pada umumnya, fatwanya kemana? Ketika berrobitoh, fatwanya kemana? Saya nggak bisa jawab. Jikalau, wah ini jikalau kan tidak menghukumi, ya dah. Jikalau fatwanya terhadap makhluk yang dengan alasan lewat saya kau akan bisa kepada Allah, kepada Rasul karena lewat saya, munggah. Kok ya belum mengerti, belum didatangkan ilmunya, maka saya kasih maklum. Saya tidak menyalahkan. Kalau sudah didatangkan ilmunya, ini wajah tu wajia, kok masih tetap bersikekeh, ya niku laksana orang yang berjalan matanya buta, terus ada yang tidak buta, kasih tahu, Pak di depan sampai ada teletong. Gak percaya saja. Jenengan yang tidak buta punya hak apa untuk melarang? Akhirnya kaki mengidei teletong. Iki ireng apa kok gembuk? Nek watu kok gembuk kok anget? Ya udah, sampean nggak bisa memaksakan orang itu yang orang itu tidak mau dengan petunjuk jenengan. Pak di depan jenengan itu wonten cagak Pak. Pun berhenti. Blasai. Ora ini ngopo-opo kok. Terus kita jenengan sebagai orang yang nggak buta memberikan nasihat terus ditolak, bisa apa jenengan? Ya udah kalau sudah ketabrak, yes, baru nek sadar tapi betul jenengan ngapunten, iku nek sadar. Oh enggak sing ditabrak ngarep iku rondo. Akhirnya, oh nggih niki sing kula goleki. Allah, guyon. Jenengan iki lho suasanane cek mboten anget. Pun. Saya juga tidak tahu sejarahnya Pak tentang adanya thariqah A sampai Z itu, sejarahnya itu mengapa kok mengarahkan terhadap samawati wal ard, isinya makhluk. Cuman sebetulnya saking minime kita itu pengetahuan tentang dino tauhid, titik ada di situ. Apa mungkin kita yang buta bisa menuntun orang lain buta? Mboten saged. Mestinya kita yang tidak buta baru bisa menuntun orang buta sampai tujuan baru. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi kita. Yang dimaksud tawajuh sesungguhnya adalah penghadapan ruhaniyah jenengan pada wajah Allah. Urusan dohir ini beraktivitas apapun silakan. Silakan. Mengapa potret hati
hati manusia khususnya di Indonesia, khususnya lagi umat Islam, kok masih suka menghadapnya itu terhadap makhluk? Karena jawabannya kebanyakan. Sing noto kita atau sing yang kasih tahu kita, yang memberikan tahu kita, hatinya masih ke dunia. Sehingga jangan heran kalau jenengan ikut ditarik sama dengan beliau-beliau. Inilah Pak yang nantinya akan menjadikan persoalan yang tidak kunjung selesai. Selesai satu pasti muncul yang lain. Selesai yang lain mesti muncul lagi. Seperti yang lagi tren nih ya. Gara-gara persoalan nasab. Ada yang mengklaim mutasil tersambung, ada yang mengklaim tidak tersambung. Nyun sewu Pak, apa sih manfaatnya ngaku-ngaku? Gak ono belas, gak ada sama sekali. Kita ngaku-ngaku sekalipun kita duriyah, ada garis keturunan atau disebut nasab, nggak ada manfaatnya. Lebih-lebih yang nggak ngaku-ngaku, nah ini lebih parah lagi nih. Mesti ada tendensi Pak. Sing ngaku-ngaku, walaupun ini benar atau bisa ngaku-ngaku ini tidak benar, mesti keduanya ada tendensi ini? Tak buka. Biar wong pribumi, biar kita yang bersyariat paham apa? Mereka itu ingin disanjung. Titik. Benar. Ingin disanjung. Sebab teori sudah Allah katakan di dalam diri setiap manusia itu ada dua sifat, basariyah dan basiroh. Tatkala kuat basariyahnya, condongnya hati mesti terhadap samawati wal ard. Akhirnya berlindung di dalam nasab supaya umat ini menghamba, akhirnya isi samawati wal ard jenengan dapatkan. Makanya saya katakan, apa manfaatnya? Gak ada, justru satu, secara pribadi kita yang bersangkutan mesti riak, mesti takabur, dan riak takabur inilah buah dari sifat basariyah di dalam hati kita yang menghalangi ruhaniyah itu bisa tawajuh pada Allah. Jadi nggak bisa, terhalang kita. Satu, dua, akan menjadikan tersesat umat ini. Wa yabghunaha iwaja, mereka itu akan membengkokkan ruhaniyahmu terhadap wajiyah, dibengkokkan terhadap samawati wal ard. Wih, ngajine bengi iki sondok kereng rek. Bapak Ibu, aku punya jaminan. Persoalan ini akan selesai, Pak. Dan pribumi tidak dibenturkan. Manakala kita sebagai pemimpin masuk di dalam wajah tuat, iya. Kita masuk di dalam ilahun wahid, otomatis jenengan nanti akan mendidik jamaah pengikut jenengan masing-masing ke ilahun wahid. Itu pasti. Akhirnya terlepaslah tendensi-tendensi ingin dipuja, ingin dihormati, lepas kita.
Izin Pak. Sebetulnya kita harus malu. Kalau dipuja orang lain itu kita harus malu hati kita. Karena yang berhak dipuja alhamdu utawi sekabai pujalan puji iku lillahi mung kagungane. Lah wis jelas ngene kok. Ngaji entek kitab sak pirang-pirang sik ora paham. Aku ngaji tok witik ngene kanca-kanca paham kok. Jamin aku akan aman. Negara pemerintah yo gak sibuk mikir ngetokno undang-undang. Apabila al-mala para pemimpin-pemimpin baik di kubu A atau kubu B sami-sami duduk di ilahun wahid, akhirnya mendidikkan terhadap umatnya. Bagaimana rohaniyahmu itu lekas ketemu Allah. Wes. Kalau sampean bisa jaminan ini sampean rasakan dalam kehidupan jenengan masing-masing yang sudah menerima dan mengamalkan itu, bagaimana keadaan hati jenengan ketika menghadapi nyun sewu kehidupan dunia di rumah tangga. Beda dengan waktu dulu jenengan kali kula belum ngagem niki. Beda. Wong ruwet atiku bukan hanya karena miskin kok Pak. Miskin harta enggak. Ati akan ruwet ati kula umpama kula dadi kiai tapi gak ono pengikuti. Wis ruwet ati kula. Akhirnya carilah amaliyah supaya santriku banyak. Iku kutuk marani sonduk. Dulu mboten enten pancing Pak, nguras. Nek mari nguras iku iwake disunduk. Sunduk ya kalih nika lho. Kalih pring, kalih suket. Dadi beto mantuk ngoten. Glantong. Bapak Ibu, semata-mata ayat ini tentang masalah tawajuh itu untuk semua umat yang lagi berseteru. Sebab mohon maaf, ini tidak akan selesai. Walaupun sudah ditesis lewat keilmuan, ditesis lewat kedokteran yang disebut DNA. Walaupun terbukti gak nyambung, tetap gak terima. Iya, tetap gak terima. Khawatir saya basah hablum minan nas terjadi bentrok. Iya, gak terima. Terus sing rugi sapa? Pribumi. Antara warga Indonesia dengan warga Indonesia sendiri cuman beda pengikut, tabrakan. Imame nanti ndelik Melayu. Ingat paribasane wong Jawa. Wong Cina kari sak judo. Apa iku? Wong Jawa kari separuh, wong Cina kari iku kan kinayah. Diadu Pak, kita pribumi diadu. Kemarin kasus di Kerawang itu tak lihat, podo Jawa nih, podo pribumi sing dikepuki ya Kiai Jawa, bansere ya Jawa,
Sing gepuki ya wong pribumi. Wis. Nek imame gelem ngikuti Kanjeng Nabi ajarane, gak usah nanti akan muncul ngaku-ngaku. Walaupun kita benar nasabnya, nggak kira kita akan ngaku-ngaku. Sebab ngaku-ngakunya itu akan memunculkan buah sifat basariyah yang disebut riya, takabur. Ini menghalangi tawajuh jenengan datang Gusti Allah. Ngapain? Sudah tahu? Ngapain dilakukan? Gak mungkin, Pak. Jenengan wis ngerti mripate gak wuta, di depan sampean itu ada tai kambing, tai jaran, gak mungkin sampean idei karena ada jalan yang lain. Gak mungkin, Pak. Logikanya kita bicara gitu. Anda sebagai al-mala, pemimpin, kalau betul-betul hatimu tidak buta pada Allah, gak mungkin Anda akan mengarahkan umatmu, pengikutmu itu selain daripada Allah. Gak mungkin. Teman gak mungkin. Karena sudah tahu yang enak. Mosok sih anak-anak kita kasih perkara gak enak, gak mungkin. Berhubung podo gak rowe, rasa tletong ambek rasa welus. Wong peteng-peteng ya, Pak. Saya pegang tahinya kambing berengkel-berengkel, apa bedane marning? Enggak tahu, Pak. Wong peteng, Pak, gak ketok, Pak. Kita tidak melihat. Ya dipangan, Mang. Baru kalau sudah terasa kok sepet. Baru. Saya cuma memberikan saran saja terhadap al-mala, tolong didiklah umatmu ini untuk menuju bertemu Allah. Jangan kau ajak untuk konflik. Sekali lagi, caranya bisa untuk menuju bertemu Allah, fattabi'uni. Ikuto aku, kata Rasul. Lane aku dikembangno, fattabi'uni, ni mutakalimnya kepada siapa, mukhotobnya? Ya pada Allah. Itu kalau sudah sampai ilahun wahid, ingsunit bukan ingsun makhluk. Ingsunit adalah ingsun Allah. Jadi kita secara syar'i insuni makhluk, oke, secara jasad kita tawajuh pada guru-guru kita yang menghantarkan kita menuju ilahun wahid. Tapi ruhaniyah Anda jangan pada makhluknya, pada ilahun wahid di situ. Baru inilah robitoh yang benar. Inilah thariqah Rasulullah. Thariqah Rasulullah itu, wasilah Rasulullah itu lewat aktivitas murni dan tidak murni, ibadatul makhduf wa ghairu makhduf. Ini urusan jenis syariate Nabi siji dan sebelumnya itu enggak sama, Pak. Jadi ibadah itu enggak sama. Secara fisik itu enggak sama. Cuman yang sama adalah ruhaniyahnya. Wajah tu wajiyah. Urusan fisik itu ngadeg, rukuk, sujud, lungguh, atau tidak ada itunya, duduk tok ngadep ngetan. Misalnya gitu. Ya, biarin toh. Aku ya tahu nih kok. Mbahku sing ngajari. Kelas. Salat daim iku ngene lho. Wes dikongkon lungo ngadep ngetan, Pak. Intine kengken mencapai kesempurnaan mutlak, kesadaran penuh kalau selain Allah, mboten Allah ngono, urip. Selain urip gak ono. Iki awakmu kudu mlebu nang alam kefanaan. Oh ngoten nggih.
Ya takoni. Dan itu saya ungkap, saya jotok-jotokkan di dalam Al-Quran, cocok sudah.